Selamat siang teman-teman, balik lagi di acara Ngobrol bareng Mas Bimo. Kali ini kita kedatangan sama Mas Yudi dari dealer Yamaha. Di sini boleh kenalannya gimana Mas Yudi? Selamat siang teman-teman. Siap, thank you. Saya Yudi dari Yamaha Bintang Rezeki Motor ya. Salam kenal dan salam sejahtera buat semuanya. Baik, Mas Yudi gimana kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak, sehat Pak. Gimana nih dunia marketing sekarang untuk yang khususnya untuk brandnya Mas Yudi nih, Yamaha ini? Untuk kondisi di Yamaha sendiri secara market memang kita di bulan Februari memang ada terkendala sedikit. Secara market terjadi penurunan, cuman untuk stabilitas angka dari tahun ke tahunnya sih masih dianggap stabil gitu Pak. Stabil. Berarti kan ada isu nih tentang resesi ekonomi nih tahun 2023. Oh, iya. Okay. Menurut Mas Yudi tuh udah kerasa apa masih standar-standar aja, apa normal apa gimana? Saya rasa sih tidak begitu berdampak ya, nggak begitu berdampak. Kenapa? Karena kita juga marketnya menyerangnya ke usaha-usaha mikro, mikro. Jadi kendala-kendala di resesi tersebut tidak begitu berdampak terhadap masyarakat. Jadi penawaran terhadap usaha-usaha mikro masih bagus sih. Jadi nggak begitu kerasa efek Ya, gitu ya? nggak begitu berasa efeknya. Kalau untuk Yamaha sendiri tuh biasanya yang sering kejualnya berapa? Baik, untuk ini ya, untuk Ya maksudnya unitnya yang sering lebih sering perputaran yang cepatnya ya. Secara total rata-rata untuk di Cirebon sendiri ini rata-rata di angka di bulan kemarin kita closing di angka 140 sekian. Wah, luar biasa loh. Kalau untuk unitnya masih yang sering keluar tuh maksudnya tipenya apa gitu maksudnya? Untuk dominasi unit yang masih disukai oleh masyarakat itu di NMAX ya. NMAX. Di Cirebon itu masih pangsa pasar NMAX tuh masih besar ya? Masih besar. Dibanding Frigo apa gimana? Ya, untuk klasifikasinya itu di NMAX. Kemudian di Aerox ya, kemudian baru lari ke tipe-tipe yang 125 cc, yaitu Gear. Gear juga mulai lain Frigo ya? Gear kemudian baru masuk ke produk terbaru kita yaitu Grand Filano. Oh, Grand Filano ya, yang kayak itu ya. Vespa ya, Pino dulu ya, model tempat lebih perbarui lagi ya. Betul. Ya lebih versusnya kita ke Grand Filano ini versus terhadap Vespa ya, produk Vespa. Nah, kemudian dilanjut oleh produk tipe Fazio. Baik. Iya, Fazio juga banyak yang bicarakan tuh lagi naik daun sekarang. Kayak penggantinya Scoopy kalau di Honda itu ya, kalau mungkin kan Scoopy inden, Fazio mungkin lebih banyak. Kita hadir ya. Ya, itulah mungkin mengisi kosong pasar itu ya. Ya. Kita memanfaatkan suasana inden tersebut gitu, Pak. Tapi kalau emang secara stok itu emang jarang inden Yamaha ya? Kalau di Yamaha sendiri mungkin overall sih ready stock ya, cuma di tipe Aerox aja. Oh, tipe Aerox aja. Aerox itu inden ya berarti ya? Betul, dibanding yang NMAX ABS gitu? Ya, dibanding NMAX ABS alokasinya lebih jarang di tipe Aerox. Tipe Aerox. Kalau Aerox itu kalau menurut Mas Yudi ya, emang dia tipenya tuh kayak street racing apa memang sejenis sama NMAX buat nyantai kayak kalau di Honda kan PCX tuh, itu sekelasnya Aerox paling Vario. Nah, itu apa gimana sih? Jadi gini, tipe Aerox ini banyak peminatnya. Jadi hukum dagang ya, ketika stok sedikit maka market ini naik. Nah, stok Aerox ini alokasinya memang sedikit, tapi peminatnya malah naik. Gitu. Kenapa? Karena Aerox ini didesain untuk kategorinya sporty. Jadi untuk masyarakat yang levelnya anak muda ya, untuk anak muda. Jadi mungkin lebih merespon di tipe Aerox yang terbaru sekarang. Kenapa Aerox ini banyak sekali peminatnya tapi unitnya sedikit? Karena kita ada varian baru, yaitu di tipe warna ya. Warnanya lebih cerah dan memang secara teknologi kita perbaharui di Aerox. Gitu. Untuk kompetitor biasanya tuh Aerox head to headnya sama Vario apa EDV? Biasanya kalau secara head to head spek sih kita dengan Vario 160 ya. Iya, secara head to head model baru tuh Varionya. Head to head 160 ya.
Kalau justru kalau NMAX itu lebih head to headnya ke PCX yang baru ya. Betul. EDV masuk ke ranah NMAX juga. Aerox masuknya EDV itu. Oh, EDV masuk ke ranah EDV Aerox ya. untuk Aerox. Oh. Karena pernah kita sampling ya, desain dari EDV dengan Aerox tuh hampir sama ya, hampir mirip secara desain. Dan pernah kita dapat kejadian secara ada konsumen perbandingan dengan EDV, tapi mohon maaf di EDV ini mungkin harganya ya, harganya terlalu tinggi, jadi masuk ke Aerox. Oh, masuk pangsanya Aerox juga. Oke. Tapi memang kalau di Cirebon itu lebih merajai NMAX ya, kalau di Yamaha lebih unggul di NMAX ya, penjualan dibanding tipe yang lain ya. Betul, penjualan kita kalau diukur angka 10 itu hampir rata-rata 6 itu NMAX, 4-nya itu Tipe yang lain. tipe yang lain. Berarti 4 itu bercampur, ada Ya. Frigo, ada Villano, Dan lain. ada. Kalau kansnya sekarang nih kayak misalnya Yamaha M3 125 tuh gimana? Apa masih stabil? Apa masih udah kelindes sama Beat? Ya. Apa gimana? Ya, kita akui untuk tipe Mi M3 ini kita sudah tergerus ya, marketnya sudah hampir dibilang ada tapi sedikit sekali. Nah, paling Mi M3 ini masih bisa berjalan untuk program-program hadiah. Masih bisa. Oke, paham. Jadi kalau untuk misalnya nih ke Mas Yudi kan lebih sering kanvas. Memang jarang untuk menanyakan M3 apa memang jarang juga menawarkan apa gimana? Kalau M3 itu memang dari pusatnya juga secara produksi M3 ini dikurangi ya. Kita alihkan ke gear. Oh, gear. Tapi secara spesifik mesinnya juga hampir sama kali ya? Ya, hampir sama. Cuman ibaratnya ganti casing lah gitu. Betul. Oke. Nah, kita lagi perbaruan di pengalihan dari Mi M3 ini ke gear. Terus juga saya pernah ngobrol-ngobrol sama salah satu lah teman saya juga orang Yamaha, teknisi lah. Itu katanya speknya NMAX ketika lagi indikator pakai injectionnya itu di tipe NMAX yang lama sama tipe yang baru itu ada kayak semacam sistem yang ditutup buat pengaturan udaranya. Step 1, step 2-nya itu katanya sekarang di tipe NMAX-nya udah nggak ada lagi ya? Udah nggak ada eco indicator maksudnya. Iya. Eco indicator di tipe NMAX terbaru ini tidak ada. Ditutup berarti Ya, sistemnya itu ya, sistemnya, settingannya ya? Eco indicatornya nggak ada. Kenapa? Karena dia settingannya sudah irit dari starting awal gitu. Kan saya pernah ngobrol juga yang itu settingan itu sebenarnya kan bisa dinaikin step 2 katanya. Kalau step 2 tarikan awalnya lebih enak, cuman memang agak berat, bukan berat sih, kayak ngempos di akhirnya. Betul, Pak. Betul ya? Makanya kita standarisasi, Pak. Berarti emang benar itu yang wacana isu itu ditutup emang benar ya? Betul. Mungkin indikatornya buat green economy kali ya. Betul. Jadi oh ya, ngomong-ngomong kita belum banget ngobrol sedikit lebih dalam ke Mas Yudi. Mas Yudi itu sebelum ke sales Yamaha dulunya emang di leasing apa di bank apa gimana Mas Yudi? Basic saya adalah di finance company, itu di leasing ya. Nah, finance company. Jadi dulunya di leasing, jadi sebagai surveyor. Kemudian sempat dipercaya menjadi marketing head. Kemudian lari ke dunia marketing ini di dealer. Dimulai dari Bintang Rezeki Motor. Berarti sempat jadi surveyor motor ya juga. Betul. Di leasing, salah satu leasing swasta di sini ya. Mas, gini, kita kan udah cemplung nih dunia marketing otomotif, mau Honda mau Yamaha. Menurut Mas Yudi nih, enakan canvassing apa sekarang lagi model yang lagi boomingnya itu digital marketing? Baik. Terus perbedaannya apa, gimana, kelebihan dan kekurangan versi Mas Yudi gimana? Kalau dari canvassing dulu deh, canvassing terus ini ya konvensional lah, head door to door ke pasar-pasar, pameran, gimana Mas? Kalau terusnya dulu deh. Untuk awal saya memang mengandalkan sekali 100% di canvassing ya. Nah, canvassing ini salah satunya itu kita kan ada
di door to door tuh bukan hanya canvassingnya, ada display, ada event, dan ada canvassing. Nah, display ini rata-rata kita bawa unit untuk dilihatkan ke masyarakat. Oke. Kemudian canvassing ini door to door, yaitu marketing ini bawa brosur untuk ketok pintu, menginformasikan program kita. Nah, kemudian ada event. Event ini salah satu pendekatan kita terhadap masyarakat bahwa Yamaha ini ikut serta dalam kegiatan masyarakat, gitu, Pak. Nah, tapi dengan berkembangnya waktu, dunia online ini, saya sekarang lagi di mix ya, Pak. 70% canvassing, display, dan event, 30% ini di online. Tapi fakta yang berjalan sekarang itu sebenarnya dunia online-nya malah lebih kenceng ya. Seperti itu. Cuman kalau menurut Mas Yudi tuh konvensional itu masih dibutuhkan apa memang sudah old school tapi ya sedikit dibutuhkan apa emang harus ditinggalkan kalau menurut versi Mas Yudi? Jujur kalau konvensional sih masih perlu ya, masih perlu dibutuhkan. Salah satunya itu kenapa konvensional canvassing ini masih diperlukan, karena brand kita, Pak. Oke. Brand kita belum se-booming kompetitor, yang itu perlu penjelasan secara langsung terhadap masyarakat. Nah, dari efek tersebut baru kita ulang dari online. Seperti itu sih, Pak. Jadi kalau misalnya saya bisa narik intisarinya, canvassing itu dari segi strateginya Yamaha pribadi buat khususnya pribadi Mas Yudi itu lebih condong ke brand image-nya ya, menjual brandnya dulu ya. Brand image-nya masih sosialisasi ke brandnya ke masyarakat. Ya jatuhnya alternatifnya dari kompetitor Honda contohnya. Ini loh ada loh yang eksis loh brandnya yang lain gitu. Ya karena memang Honda sendiri kan sudah dapat brand image ya. Jadi orang tidak meragukan lagi kualitas Honda karena brand image-nya udah bagus. Jadi kalau dunia online itu ya pasti berhasil karena memang brand image-nya udah bagus. Tapi Yamaha sendiri kalau tidak dibarengi dengan konvensional itu rasanya untuk menumbuhkan rasa kepercayaannya masih kurang ya. Jadi trustnya gitu ya, nilai trustnya. Berarti lebih ke branding kali ya kalau konvensi sama menimbulkan trust ke orang. Misalnya kita ajak bicara conversation dengan misalnya lewat via chat dulu deh, misalnya kita menawarkan lewat chat, lewat WA. Kan kadang ada juga tuh, Mas ke rumah aja deh, ngobrol di rumah. Itu ya mungkin tujuan konvensi. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Jadi untuk meyakinkan, kadang-kadang ada keraguan ini antara konsumen antara mau ngambil Beat atau ngambil Gear. Nah, itu wajib untuk dikunjungi. Kenapa? Secara brand image pasti Honda lebih duluan. Nah, kita sebagai brand yang nomor 2 itu harus meyakinkan konsumen atau lebih merayu secara langsung gitu, Pak. Kalau dari segi digitalnya nih, sekarang kita ngomongin digital marketing. Positifnya apa? Maksudnya kelebihan dari digitalnya apa? Baik. Sebenarnya secara pola penawaran saat ini itu ya lebih digandrungi oleh digital ya. Digital. Cuman memang korelasinya sekali lagi brand image kita perlu secara langsung. Nah, tapi pola penawaran saat ini lebih banyak, lebih bagus di digital. Kenapa? Karena digital ini satu, efisiensi biaya lebih rendah. Tenaga lebih tidak capek dan mengajarkan marketing ini lebih canggih dan lebih kreatif lagi. Terus kalau misalnya itu dari segi positif digital, kalau misalnya digital itu lebih cenderung ke apa karena memang efisiensi biaya, apa memang sekarang polanya masyarakat tuh mau yang praktis gitu apa gimana gitu? Ya. Untuk saat ini sih rata-rata masyarakat pengen yang praktis ya. Praktis dari unsur indikator praktisnya itu ya. Praktis ini jadi masyarakat juga lebih sering ke gadget ya, gadget. Jadi mungkin dengan kemudahan dari gadget tersebut ya kita harus manfaatkan dari DM tersebut, dari digital marketing tersebut. Untuk menimbulkan rasa kepercayaan dari orang yang kita menawarkan itu, menimbulkan rasa trust-nya itu gimana sih? Kalau Mas Yudi menimbulkan sales yang lain itu? Yang pertama ini ya, pertama yang pernah dibahas dia harus menyebutkan identitasnya dia dulu.
kemudian alamat dealer ya, alamat dealernya, alamat dealer resmi kita. Nah, kemudian penguasaan produk knowledge ini penting sekali buat si marketing, Mbak. Kenapa? Karena dia harus bisa menjelaskan produk kelebihan yang dia jual, kayak fiturnya apa, dia harus mampu menjelaskan. Tapi kalau misalkan dia belum bisa penguasaan produk knowledge, otomatis kepercayaan dari masyarakat juga turun. Konsumen ini ragu-ragu. Saya pernah dapat cerita ini tuh kemarin tuh, kayak misalnya adalah contoh, misalnya ada orang cerita ke saya, kadang tuh orang ingin banget ke dealer gitu, maksudnya ketika kita main digital nih, dia marketing, tapi kan ada yang nanya dealernya di mana, kita jawab dealernya di sini. Wah jauh ya. Nah kiatnya Mas Yudi untuk meyakinkan biar tuh orang ngirim persyaratan apa gimana buat closing itu, kira-kira tuh enaknya apa ngomongnya gitu loh. Baik, jadi gini, kalau misalkan masalah jarak, kita harus memberikan pelayanan dulu. Sebutkan pelayanan dulu. Pelayanan yaitu motor diantar sampai di rumah, SNK juga diantar sampai di rumah, dan tidak ada biaya ongkos kirim. Nah, untuk menangani masalah jarak tersebut, si dua hal tersebut sih, kita harus kedepankan atau tiga hal tadi harus disebutkan ke konsumen, yaitu yang tadi saya sebutkan, motor diantar sampai di rumah, kemudian SNK diantar juga sampai di rumah, dan tidak ada biaya ongkos kirim. Terus kan juga untuk dia nanya uang DP-nya gimana gitu, pasti untuk meyakinkan, pasti dia berpikir DP harus aman di DP-nya dulu ya. Nah, Mas Yudi gimana? Kita mekanismenya sistem jual beli murni ya Pak. Jadi di mana kalau barang sudah sampai dan sudah dicek, maka boleh melakukan pembayaran. Tapi kalau misalkan barangnya sudah sampai kemudian dicek tidak cocok, unit itu bisa dibatalkan. Jadi untuk menimbulkan kepercayaan, kita yakinkan seperti itu. Dibatalkan tuh maksudnya ketika udah ACC pas dikirim orang itu nggak setuju apa gimana? Ya, rata-rata warnanya nggak suka nih, atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian ada lecet nih. Nah, itu bisa kita cancel atau kita ganti unitnya. Seperti itu. Jadi kita deal-dealan di awal atau kita pastikan ke konsumen sebelum melakukan pembayaran, motor dicek terlebih dahulu. Dicek dulu terlebih dahulu oleh kita dan oleh konsumen. Jadi sama-sama pengecekan. Jadi ketika saat turun diterima konsumen, benar-benar konsumen puas terhadap motor tersebut, baru boleh melakukan pembayaran. Nah, pembayarannya itu apakah lewat marketingnya kah, apa harus ke dealer kah, apa harus dititipin ke driver, apa transfer? Ya, gitu gimana Mas? Jadi kita ada 3 metode, yaitu pembayaran bisa melalui rekening dealer resmi. Kemudian bisa pembayaran melalui driver pada saat motor datang, atau pembayaran langsung ke dealer melalui kasir. Gitu, Pak. Jadi untuk via sales pun sedikit dikurangi ya untuk porsinya. transaksi. Untuk tidak menimbulkan rasa curiga. Ya. Oke, baik. Jadi kita tidak melakukan si sales ini menerima uang terhadap konsumen. Jadi untuk menimbulkan rasa kepercayaan kepada konsumen, emang pihak digital marketing itu seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kita harus menimbulkan lawan yang kita menawarkan itu percaya dulu dengan kita. Setelah kita bikin percaya dia, terus kita bikin nyaman, barulah untuk closing lah gitu ya. Betul Pak. Tapi kalau menurut Yudi nih, idealnya marketing digital itu seperti apa sih? Baik, untuk idealnya sih konsistensi ya. Konsistensi dari si marketing sendiri. Kenapa? Karena si marketing digital ini harus mengetahui jam-jam ramai, jam-jam ramai pemostingan, kemudian jam pembaca ramainya jam berapa, kemudian konsistensi terhadap jam-jam yang dia pilih tersebut, kemudian wajib namanya fast respon gitu. Fast respon. Gitu. Baik. Untuk fast responnya dari kalau digital marketing fast respon ya? Wajib hukumnya. Kenapa? Karena ketika orang ngechat di gadget, ketika dia tidak merespon, maka mungkin gadget tersebut akan ditaruh, maka akan berpikir yang lain bisa jadi. Paham. Berarti fast respon dibutuhkan loh. Tuh. Mas Yudi, jauh-jauh sini, makasih banget nih infonya. Siap Pak. Siapa tahu teman-teman mau yang
kiatnya digital marketing, ya mau dia sales motor lah, mobil apa, mungkin produknya sendiri yang dia mau jual, bisa ngikutin kiatnya Mas Yudi nih, ikutin gimana nih untuk menimbulkan rasa percaya itu, terus gimana untuk meyakinkan ke konsumen kalau kita tuh penjual bukan penipu. Nah itu musuh kita terbesar penipu ya. Betul Pak. Banyak loh kejadiannya kalau di digital marketing itu penipu-nipu ya, kayak misalnya DP murah, apa motor-motor sitaan dari leasing, benar nggak? Betul Pak. Betul. Ya itu saya juga sering nemukan itu kayak gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Enakan jadi sales motor apa jadi surveyor mau leasing? Untuk saat ini ya kondisinya enak di marketing ya. Lebih luas wawasannya di marketing ini daripada mohon maaf di finance company ini terbelenggu oleh satu aktivitas. Rutinitasnya itu aja. Rutinitasnya. Oh, jadi kayak merasa terikat gitu ya? Dia harus, ya memang sama-sama dikejar target, cuman di dunia marketing ini lebih luas ya, lebih luas. Kita bisa menemukan 1000 karakter. Mau seperti apa polanya, ketika ada kendala kita harus segera penanganan di lapangannya seperti apa. Jadi mindset kita sendiri berkembang dengan sendirinya di marketing ini. Oh iya, Mas Yudi, diminum dulu. Siap Pak. Oke, siap Pak. Minum dulu guys. Kalau Mas Yudi, saya mau ngobrol nanya lebih sedikit. Lekit. Ya. Lekit bukan lekit maksudnya menyindir, tapi lebih mendalam lagi. Oke. Karakter orang Cirebon ketika membawa kendaraan di jalan gimana Mas Yudi? Kita kan banyak promosi yang motor yang DP murah, angsuran murah, tapi dia tidak mengedepankan tata cara di motor berkendaraan tuh yang baik, namanya safety riding lah bahasanya. Ya untuk di Cirebon masih kurang ya, masih kurang untuk kepeduliannya terhadap safety riding. Jadi mungkin masih banyak yang tidak pakai helm, mungkin pelindung juga jarang. Kemudian kenapa juga masih blong gitu ya? Masih blong gitu ya, masih kurang. Ya perlu mungkin step by step ya. Tapi kalau dengan adanya DP murah ini, apakah memicu perekonomian kita bergerak? Tapi satu sisi bertentangan dengan tata cara hukum berkendaraan. Ya. Jadi gimana pandangan ini? Kita ngomongnya secara general netral aja deh. Sebenarnya segini ya, edukasi. Nah, ketika kita promosi dengan DP murah, penawaran yang baik dari program-program yang baik dari semua dealer, maka jumlah kendaraan juga meningkat. Nah, perlu ada kerjasama dengan pemerintah juga ya, yaitu edukasi cara berkendara yang baik, begitu. Ini gimana Pak? Gak apa-apa. Jadi saya sedikit terbuka tentang gimana kiat-kiat untuk menjadi marketing, walaupun secara konvensional dan digital. Konvensional pun juga ada kelebihan dan kekurangan ya. Nah, kalau kekurangannya kita kan tadi bahas yang positifnya dulu nih. Kekurangannya konvensional deh. Ya. Balik lagi kita ke topik ya. Kita balik lagi ke topik yang tentang strategi marketing nih. Kalau konvensional tuh negatifnya, maksudnya kelemahannya apa? Contohnya? Kelemahannya itu ini ya kita harus melihat kondisi kesehatan dari tim marketing, kemudian mental marketing. Kadang-kadang naik turun ya, ada semangat, ada lagi ngedown, kemudian ada lagi cuaca, belum lagi faktor medan gitu. Mungkin kita kan wilayahnya fokus zonanya beda-beda ya. Nah kadang-kadang fokus zona yang tidak tepat. Nah kita harus melihat semua itu. Jadi kendalanya adalah rata-rata di fokus zona dan kondisi si marketing sendiri, kesehatan marketing, semangat marketing itu benar-benar kita harus melihat. Ketika kita paksakan hasilnya pun tidak baik. Nah tapi kalau dari digital marketing, ya negatifnya digital marketing gimana? Rata-rata kan lebih simpel ya. Si marketing ini hanya berkreasi di gadgetnya, dan harus fast respon. Kelemahannya apa? Ya mungkin kelemahannya dia tidak bisa
melakukan repeat order. Kenapa? Karena tidak bisa ketemu dengan konsumen. Gitu, Oh, ya. jadi kayak intimate ya ke konsumennya tersebut. Iya. Jadi harus tidak bagi ibaratnya apa ya? Kurang lah intimasinya gitu ya. Seperti itu. Jadi kekurangannya gitu ya. Oke. Jadi lebih enakan konvensional apa digital? Saat Pilih ini salah satu ya, jangan dua-duanya. ya, digital marketing saat ini. Digital marketing. Teman-teman, digital marketing. Marketing. Ingat, bukannya menjelekkan konvensional, itu bagus juga. Cuman untuk saat ini zamannya zaman digital. Ya, kita mengikuti era zaman ya, era zaman. Baik, Mas Yudi. Siap. Terima kasih banget nih waktunya nih. Siap. Oke. Oh iya, satu lagi. Silakan promosi dealernya Mas Yudi. Oke. Yang produknya Yudi. Nanti saya sertakan nomor WA-nya di deskripsi ya. Nanti dicek aja ya. Silakan Mas Yudi. Oke, teman-teman. Selamat sore. Saya Yudi dari Yamaha Benteng Motor. Jangan lupa ketika Anda berminat motor Yamaha, boleh datang langsung kunjungi dealer kita di Bintang Rezeki Motor Senayan, Jalan Kesenayan. Jangan lupa hubungi Yudi ya. Sip, terima kasih. Sukses selalu dan salam sejahtera. Terima kasih Mas Yudi. Semoga langsung jualan ngejos bulan Amin. ini. Sip, sukses selalu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip.